Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fiarlia Aprilia dari kelas 2A NPM 192191001. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah telah kurikulum, yaitu materi tentang model pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran eh, ada 4 submateri yang akan saya paparkan. Yang pertama ada developmental education movement. Nah, yang kedua ada sport education, ada personal meaning, juga health release physical fitness. Nah, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang diajarkan di sekolah memiliki peranan yang sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan terpilih yang dilakukan secara sistematis. Nah, untuk terjadinya pembelajaran yang sistematis perlu memerlukan model pembelajaran. Nah, yang pertama ada developmental education movement. Nah, model yang bersifat pengembangan ini belakangan merupakan model kurikulum yang paling didukung, meskipun beberapa ahli menyatakan bahwa pendidikan pengembangan bersifat menyatu dengan model lainnya daripada bersifat terpisah. Pengembangan bersifat menyatu itu jadi dengan model lainnya itu daripada bersifat terpisah. Filsafat dari model ini lebih sering digambarkan dengan ekspresi populer, pendidikan melalui jasmani. Nah, dan programnya dicirikan oleh kegiatan-kegiatan fisik yang digunakan untuk menyumbang pada perkembangan total individu, baik secara fisikal, sosial, emosional, dan intelektualnya. Nah, orientasi nilai yang mendasari model ini adalah guru penjas. Nah, guru penjas ini sebagai ahli perkembangan bertanggung jawab untuk memilih dan menentukan rangkaian tugas belajarnya yang didasarkan pada temuan penelitian yang memaparkan pola-pola pengembangan anak dan minat serta kemampuan motoriknya. Dengan pendekatan model ini, pengajaran penjas biasanya berorientasi pada pengajaran dasar-dasar keterampilan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Dan kritik terhadap model ini berkisar di sekitar pertanyaan begini, apakah program pendidikan jasmani dapat menghasilkan tujuan perkembangan yang luas, sementara pada saat yang sama harus memberikan tempat pada pengajaran yang terindividualisasi? Nampaknya terdapat asumsi bahwa berpartisipasi dalam olahraga dan permainan akan berdampak pada hasil perkembangan yang luas. Jadi meskipun hasil-hasil tersebut belum teruji secara empiriknya, nah dilihat dari isi programnya ini mencoba mengantarkan siswa pada sebanyak mungkin aktivitas dengan harapan mampu menumbuhkan minat siswanya. Jadi menumbuhkan minat siswa yang akan dibawanya sepanjang hidupnya. Itu menurut Men and Taggart tahun 1986. Bahayanya guru akan terjebak pada program rekreasi yang dangkal. Nah, yang kedua ada sport education, model pembelajaran sport education. Nah, sport education ini yang sebelumnya diberi nama play education oleh Jewett dan Bain tahun 1985, dikembangkan oleh si Endotop tahun 1995. Model ini berorientasi pada nilai rujukan, jadi dalam penguasaan materi dan merujuk pada kurikulum sport socialization. Jadi banyak membahas model ini dalam bukunya yang berjudul Quality PE Through Positive Sport Experiences atau Sport Education. Nah, beliau mengatakan bahwa bukunya merupakan model kurikulum dalam pembelajaran penjas. Jadi, inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa olahraga merupakan salah satu materi penjas yang banyak digunakan oleh para guru penjas dan siswa pun senang melakukannya.
Namun di sisi lain, ia melihat bahwa pembelajaran olahraga dalam konteks penjas ini tidak lengkap dan tidak sesuai diberikan kepada siswa karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sering terabaikan. Para guru lebih senang mengajarkan teknik-teknik olahraga yang sering terpisah dari suasana permainan sebenarnya. Atau jika melakukan permainan pun, permainan tersebut tidak sesuai dengan hakikat kemampuan anak serta kehilangan nilai-nilai keolahragaannya. Dan yang lebih penting lagi, tidak memberikan pengalaman yang lengkap pada anak dalam berolahraga. Hal ini dianggapnya tidak sesuai dengan konsep. Jadi bahkan dalam kenyataan pun untuk sebagian besar siswa ini seperti kurang menyenangkan dan kurang melibatkan siswa secara aktif karena kemampuan yang belum memadai dari si siswanya. Jadi model sport education ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan pembelajaran yang selama ini sering dilakukan oleh para guru penjas. Nah, tujuan umumnya dalam sport education ini memiliki tujuan yang kelihatannya itu lebih ambisius daripada tujuan program penjas umumnya. Model ini mencoba mendidik siswa untuk menjadi pemain dalam arti sesungguhnya serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang kompeten juga. Nah, dan karakteristiknya dalam model sport education ini seringkali absen dari pembelajaran pendidikan jasmani. Pada umumnya ada musim, anggota tim, pertandingan formal, puncak pertandingan, catatan hasil, juga perayaan hasil kompetensinya. Nah, yang ketiga ada personal meaning. Nah, model kurikulum ini memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik. Jadi maka pengalaman itu harus mempunyai makna yang keberartian untuk seorang individual. Ada yang mengatakan begini, pendukung dan pengembang dari model ini menyatakan peranan pendidik adalah menganalisis sumber-sumber potensial dari 26 berbagai makna untuk menyediakan sebanyak mungkin. Jadi menyediakan sebanyak mungkin kesempatan dan merespon secara positif terhadap pencarian individu berkenan dengan makna itu. Nah, model ini juga didasarkan pada orientasi nilai ekologikal. Jadi untuk menerapkan model ini diperlukan suatu kerangka kerja teoretis yang memasukkan dua dimensi ke dalamnya, yaitu dimensi tujuan dan dimensi proses. Nah, dimensi tujuan berperan sebagai petunjuk bagi para perencana untuk memutuskan hakikatnya dan ruang lingkup isi kurikulumnya. Sedangkan dimensi tujuan ini meliputi 22 pertanyaan tujuan yang menampilkan motif atau maksud siswa dalam mengikuti kegiatan gerak, sehingga dapat dilihat juga sebagai tujuan dari pendidikan jasmani secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ada model health release physical fitness. Nah, model kurikulum kebugaran jasmani ini atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran. Jadi hampir sama dengan model perkembangan dan humanistik. Jadi terutama dalam hal pandangan ketiga model tersebut dalam melihat pendidikan jasmani sebagai alat yang menyumbang besar pada kesehatan. Perbedaannya adalah pada ciri model pendidikan kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup intensif dan kesiagaan penuh tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu luang dan menjalani situasi-situasi yang tidak terduga. Jadi dilihat dari target pencapaian yang harus dipenuhi, maka model ini berlandasan pada orientasi nilai disciplinary master.
Jadi banyak pihak membedakan aspek kebugaran ke dalam dua jenis kebugaran, yaitu ada kebugaran yang dikaitkan dengan fisik semata-mata atau physical fitness, yang di dalamnya termasuk kebugaran sistem kardiovaskuler. Jadi kekuatan otot, daya tahan otot, kelentukan dan komposisi tubuh. Apa yang memasukkan unsur-unsur seperti kecepatan, kelincahan, power, keseimbangan, koordinasi, dan waktu reaksi. Nah, tentunya dalam model pendidikan kebugaran ini tujuan utamanya adalah mencapai kebugaran jenis pertama. Tetapi diyakini bahwa kegiatan yang dipilih pun harus senantiasa memasukkan upaya untuk memperbaiki kualitas dari jenis kebugaran yang kedua. Nah, hal ini disarankan juga oleh PET tahun 1983 yang dikutip langsung oleh Steinhardt tahun 1992 dengan pernyataan sugestif. Pernyataan tersebut dipandang penting mengingat pada kecenderungan jika model ini dijalankan oleh guru yang belum mengadopsi orientasi nilainya secara tepat. Tetapi akan terjadi kemungkinan bahwa model ini hanya akan berakhir dengan program yang mewajibkan anak berlari dan hanya lari. Oleh karena itu, banyak guru penjas lebih menyukai model ini dilaksanakan dengan memasukkan unsur keterampilan gerak penampilannya atau dengan bisa menggabungkannya dengan model kurikulum lain. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.